Di babak kedua Brand Story Indonesia Inyong Bangga, kita akan berpetualang menyusuri jalan menuju Wanareja di Cilacap Barat. Wanareja memiliki sumber daya alam kelapa yang melimpah, yang mampu berubah menjadi produk komunal Sebutret. Sebutret dipelopori dan diinisiasi oleh brand lokal Sebutret Indonesia. Selama 1 dekade, Sebutret dari Wanareja telah mengharumkan nama Cilacap di mata Indonesia. Saya adalah Muhammad Fitri Sitria. Saya selaku penanggung jawab di usaha ini, sektor usaha ini. Usaha ini adalah serabut kelapa, merupakan inovasi dari turunan serabut kelapa yang kita combine dengan latex wool yang jadi produk-produk lebih prioritasnya ke mebel layer sih. Kita ada di Dusun Tamblek, RT 2 RW 5, Desa Taman Sari, Kecamatan Manuga, dan Kabupaten Cilacap. Kalau usaha ini kita rintis dari tahun 2010. Jadi awal mulanya itu sebenarnya ini rintisan dari almarhum kakek. Beliau ikuti pelatihan di BPTK Bogor tentang pengolahan latex. Awal mulanya karena kita punya kebun latex yang lumayan, dan kita ingin mengembangkan jadi produk yang lebih jadi. Kemudian kita menjual produk seluruh bahan mentah, dan dilalahnya juga berjodoh dengan serabut kelapa ini yang notabene sejauh ini sebelumnya hanya serabut kelapa aja bahan bakunya yang kita jual. Akhirnya kita komen, kita olah menjadi produk barang jadi yang lebih bernilai. Itu juga dari pelatihan yang kita dapat dari BPTK Bogor. Yang pertama jelas akan membuka lapangan pekerjaan ya. Karena di sini kan kita sistemnya juga tidak hanya menarik pekerja, tapi kita mempekerjakan mereka di rumah dengan sistem borongan seperti penyortiran serabut kelapa ataupun pembuatan tambang. Karena kita cukup banyak lah teknik-tekniknya yang insya Allah semua dapat menikmati di sini. Dan tentunya juga ya selain itu juga tentu akan menambah nilai guna dari produk tersebut. Yang utama kita itu sekarang kan zaman makin di sini konsumen memprioritaskan untuk go green atau semua barang yang bisa didaur ulang dengan enak. Kedua juga tentu dari segi kualitas untuk produk kami sendiri yaitu kasur mebel airnya itu jika saat cuaca panas itu bisa menyejukkan, dan jika cuaca dingin menghangatkan. Karena itu pori-porinya besar, jadi sirkulasi udaranya cukup kencang. Dan saya tidak hanya bicara, saya juga membuktikannya sendiri. Saya udah 7 tahun pakai kasur itu. Dan untuk kualitas juga, insya Allah awet lah. Saya 7 tahun tidak ada perubahan bentuk. Untuk inovasi, almarhum kakek bercita-cita untuk mengembangkan kita kelapa terpadu. Jadi pengolahan kelapa secara utuh, satu butir kelapa kan kita olah. Jadi tidak hanya mengolah sabutnya, kita akan beralih juga ke tempurungnya, ke dagingnya, ke airnya, semua akan kita olah dan akan tercanamkan di sini semua. Itu untuk inovasi ke depan. Tapi untuk inovasi untuk serabut kelapa ini sendiri tentu kita akan ikut mengikuti perkembangan lah ya. Biasanya kan karena kita masih dalam skup pedesaan sini, SDM yang masih kurang dari segi desain maupun apa, kita masih kurang. Mungkin nanti ada waktunya kita akan merambah ke segi-segi ke kerajinan gitu. Tapi lebih utamanya kita di mebel layer karena target kita tetap ekspor. Kalau sementara kita target pasar tetap lokal ya. Meskipun jujur sampai saat ini pun kan masih tidak stabil. Kita masih kalah tanda kutip dalam segi market untuk lokal. Kita masih kalah persaingan dengan busa ya, karena busa relatif lebih murah. Dan untuk brand high seperti King Koal ya balik lagi konsumen pasti ada beberapa yang memikirkan merek dan tidak terlalu care dengan produk dalam negeri. Ya kita harap ada dorongan UMKM sebenarnya kita perlu untuk dikenalkan.
digulingkan, setidaknya dalam negeri aja dulu. Tapi untuk target terbesar kita tetap dalam ekspor. Cuman saat ini kita belum mencapai kuantitinya. Karena untuk ekspor minimal itu 20 kontainer. Kapasitas kita saat ini per bulan adalah 2 kontainer. Jadi jalan cerita dari usaha ini sendiri, balik lagi tadi, ini adalah rintisan almarhum kakek. Beliau yang pertama mengenalkan serabut kelapa, mungkin saya bisa bilang se-Indonesia lah ya. Karena dulu dalam pelatihan ada 10 orang. Dan yang sejauh ini saya tahu hanya satu yang berhasil, yaitu beliau. Dia ikut pelatihan dari BPTK Bogor sampai sekarang. Dan tentu bukan suatu hal yang mudah dalam usaha rintisan. Kita trial and error, kita ada produk yang gagal, kita perlu riset selama beberapa tahun juga. Karena kalau prinsip saya, apapun yang kita terima ilmu itu tidak akan bisa sama saat pengaplikasian kita dalam praktek. Jadi benar-benar butuh perjuangan yang solid lah, dan itu semangat wirausaha adalah semangat pantang menyerah gitu. Dan untuk wirausaha startup, jangan pernah berpikir rugi atau untung. Kalian harus siap rugi. Jadi ya nggak usah dibayangkan. Tapi inilah hasil saat ini. Dan semua yang mesin ada di sini adalah kita rekayasa sendiri, bikin. Nggak ada yang kita beli. Kita benar-benar dari nol awal. Kita disupport dari pemerintah, dari kementerian, dari dinas semuanya. Ya alhamdulillah sejauh ini kita masih tetap terbantukan dengan UMKM yang meskipun kita berada di Cilacap ujung ya, Cilacap Barat. Cuman ya saya harap kedepannya UMKM yang akan muncul ya itu sih, harus terus semangat lah. Pokoknya jiwa wirausaha adalah jiwa pantang menyerah, itu aja. Saya mengajak kepada rekan-rekan semua untuk mencintai produk lokal Cilacap, karena bagaimanapun juga UMKM startup akan dimulai suatu usaha yang bisa sedikit berhasil itu saat dalam negerinya atau lokalnya mencintai produk lokal. Harus kita saling support. Jadi istilahnya kalau jenengan punya tetangga warung, ya beli di warung dulu, nggak usah harus lari ke swalayan atau bagaimana. Itu saling menghidupkan. Dan insya Allah juga apabila dalam produk lokal, tentu harga pasti akan bersaing. Lokal brand harus bisa merdeka, nyong, bangga.